Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ara Dokter. Belajar bersama, sehat bersama. Podcast ini insya Allah akan membahas tentang berbagai macam penyakit dan juga tips-tips kesehatan yang akan disampaikan dari berbagai macam narasumber. Bisa dari dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang menyaksikan podcast hari ini ya, dengan panggilan Sobat Dokter. Nah, saya sendiri Dokter Rian di sini bertugas sebagai host pada podcast hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat lagi panas, lagi hot-hotnya di Indonesia ya. Apakah itu? Yaitu tentang penyakit campak tuh. Nah, campak ini kita akan bahas tentang apa lebih detail sampai vaksin-vaksinnya dan juga kita nanti akan coba lebih mengulik tentang banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih banyak yang diragukan tentang campak maupun vaksin campak ini. Nah, untuk pada hari ini, pembahasan penyakit campak kita sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis anak yang alhamdulillah beliau sudah pernah juga menjadi pemateri pada podcast Star Dokter yaitu tentang penyakit dengue waktu itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penyakit campak. Siapakah dia? Mari sama-sama kita sapa Dokter Rahardi Mokhtar, spesialis anak. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat dok. Alhamdulillah sehat, 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 selalu sehat Baik, lah. Kalau nggak sehat, alhamdulillah. kasihan pasiennya. Bener, kasihan juga podcastnya dok. Nah, dokter Rahardi Mokhtar ini kalau boleh saya sapa dokter Otai boleh ya dok ya? Iya, silahkan. Karena beliau ini adalah senior saya sewaktu lagi masa pendidikan di kedokteran. Nanti sobat sekalian kalau misalkan saya saat lagi menyapa dokter Otai tiba-tiba ada pakai Kang itu mohon maaf ya. Kadang ini keselimpet nih antara dokter sama Kang nih. Aman, aman, Aman ya dok ya. Baik. aman. Dok, sebelum kita mulai mungkin boleh tolong disapa dulu sobat dokternya diceritakan dokter Otai sedang aktivitas di mana, kesibukan di mana. Silakan dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya wabarakatuh. Dr. Hadi Mohtar, spesialis anak. Saya praktek di daerah Tangerang ya. Saat ini prakteknya aktif di 3 rumah sakit, yaitu di full timer sebagai full timer di Rumah Sakit Sari Asih, yaitu Sari Asih Sangyang, Sari Asih Karawaci, dan juga Sari Asih Ar-Rahmah. Ketiganya di Tangerang, karena domisilinya juga di Tangerang sih sebetulnya. Kebetulan saya juga aktif di IDAI Banten sebagai divisi dari Humas dan juga pengabdian masyarakat. Mungkin itu aja, singkat aja kali ya. Masya Allah, ini ada info baru nih. Ini baru 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 hari ini nih. Ada pengabdian masyarakat juga di Banten ya dok ya? Jadi Oh, Masya Allah, setelah ini passion saya juga nih. Jadi, sobat dokter sekalian ya, yang mau berobat langsung anak-anaknya bingung nih mau berobat kemana, terutama domisili di Tangerang, bisa langsung datang ke rumah sakit tempat dokter Otaya berpraktik, insya Allah ya. Baik, ya, sobat dokter sekalian. Kang, dok, kita mulai ya, dok ya, untuk pembahasan dari ini dok ya, untuk mempersingkat mm, waktu ya dok. Karena ini boleh. mungkin pembahasannya bisa sampai buka dok. Bahaya Jangan gimana dok? dong, Jangan ya dok jangan ya. dong, Biar buka di rumah ya, Dok. jangan dong. Baik, 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 baik. Masa dari pembuka kering lah ini tenggorokan. Iya. Aduh, Masya Allah. Baik, dokter. Kita mulai. Secara umum, Dok, campak ini sebenarnya penyakit apa sih, Dok? Kalau boleh tahu, dokter. Oke, sebenarnya kalau campak itu kalau misalnya bahasa Inggrisnya mungkin measles ya, atau bahasa Mm, lainnya juga rubeola, rubeola. Jadi karena nanti ada bahasan atau mungkin ada yang namanya rubella dan teman-temannya. iya. Kalau campak itu kita nama lainnya adalah rubeola atau bahasa Inggrisnya adalah measles, atau mungkin di istilahnya juga morbili lah, karena itu terkait dengan virusnya juga. Mm, Jadi ini adalah penyakit infeksi ya, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Jadi artinya kalau misalnya infeksi itu adalah ditularkan dan menularkan. Ya, jadi ada transmisi dari penyakit ini gitu ya. Dan ini sangat 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 menular nih, karena kita tahu mm, ya dalam kurun waktu mungkin 6 bulan terakhir lah, ini banyak sekali untuk kasus-kasus campak ini, karena memang virulensinya atau tingkat penularannya sangat tinggi ya. Dan itu biasanya bisa mengenai berbagai sistem organ ya, Oke. bisa yang pasti sih jelas untuk tanda khasnya adalah misalnya demam, kemudian bisa mengenai ke organ-organ lainnya seperti saluran pernafasan, saluran Mm, pencernaan, kulit ya pasti. Yang paling khasnya adalah kulitnya, dan juga mungkin bisa di mata juga, dan
komplikasi yang terberat biasanya bisa sampai ke eh, susunan saraf pusat lah atau ke otak lah gitu ya. Baik. Terus ya ini virus disebabkan karena virus morbili, tetapi sebetulnya kalau misalnya virus campak itu adalah masuk ke dalam penyakit dengan yang dapat dicegah dengan imunisasi lah PD3I. Jadi karena mungkin cakupannya rendah imunisasinya dalam beberapa tahun belakangan, maka muncul lagi wabah campak ini gitu. Iya, 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 iya. Karena ini kan kalau sampai dari IDAI sendiri juga lagi heboh-hebohnya digombar-gombarkan soal penyakit campak dan vaksin campak ya, Dok ya. Iya, betul. Karena di kita juga sebetulnya, pada beberapa daerah sih, terutama daerah-daerah yang memang kita anggap sedang outbreak atau sedang wabah, itu kita Mm-mm. lakukan namanya ORI. Ya, ORI itu adalah Outbreak Response Immunization. Jadi, hmm, kita ada tambahan imunisasi lah untuk ngerespon terhadap wabah tersebut gitu. Karena ya itu, basicnya sebetulnya ini penyakit ini udah mulai turun nih dalam beberapa tahun ke belakang. Iya, Tetapi karena adanya mungkin stigma masyarakat, ada hesitansi terhadap apa vaksinasi atau vaksinasi. imunisasi, Mm-mm. sehingga cakupannya menurun, sehingga akhirnya karena cakupannya menurun, herd immunity atau kekebalan kelompoknya tidak terbentuk, sehingga akhirnya terjadilah wabah tersebut lagi gitu. Jadi nanti seru sih, mungkin nanti ke depannya nanti akan kita bahas terkait Iya, dengan siap Kang. campak Ini ya itu benar-benar gitu. benar. Ini harapan saya Dok. Ini pembahasan hari ini didengarkan oleh semua rakyat Indonesia sehingga tercerahkan Dok. Sehingga pada berbondong-bondong, ayo kita vaksin campak seperti itu dokter. Harapan Mm-mm. saya Dok. Nah Dok, Mm-mm. biasanya kita dapat menemukan penyakit campak tuh pada usia berapa Dok? Nah umumnya Dok biasanya. Oke, sebetulnya kalau campak itu semua semua golongan kelompok umur lah ya, semua kelompok Mm-mm. umur itu resikonya pasti ada terkena pada beberapa, saya tanya sejawat-sejawat untuk penyakit dalam juga lumayan agak banyak sih kasus Mm-mm. campak ini. Cuman memang secara epidemiologi itu lebih banyak terutama pada anak-anak lah, karena kan secara imunitasnya juga masih belum terbentuk dengan baik Terbentuk. ya. Ya. Ya, betul, secara imunitas terutama balita lah gitu. Dan pada golongan-golongan pastinya pada golongan-golongan anak-anak, kemudian mungkin lansia juga bisa terkena. Karena kan balik lagi ya, ini kan virus. Virus kan pasti akan bergantung pada daya tahan tubuh Ya, daya tahan tubuh. gitu ya, daya tahan tubuhnya. Dan kalau misalnya untuk golongan usianya, ya paling sering di usia terutama ya kalau misalnya ini pasti infeksius kan. Ya. Infeksius jadi pasti em, paling sering apabila terkena paparan. Dan biasanya kan Oh. usia-usia anak sekolah nih, misalnya ada yang demam dalam di satu sekolah, satu kelas nih. Jadi kadang-kadang usia sekolah juga lumayan agak tinggi nih. Mm. Ada yang demam di satu sekolah ternyata campak. Nah, itu kan ada masa-masa inkubasinya, ada masa-masa dia apa penularannya tinggi. Jadi kadang-kadang karena campak itu agak-agak ini ya, menurut saya sih rada-rada tricky ya, karena kita nggak tahu dia campak sampai akhirnya muncul ruamnya. Iya, Sedangkan betul. sebelum sebelum muncul ruam itu udah mulai ada fase-fase virulensinya, fase-fase penularannya. Jadi, nah itu yang akhirnya terjadi wabah satu kelas misalnya. Jadi pasti lebih tinggi pada usia sekolah ataupun usia prasekolah gitu. Tapi em, paling tinggi sih usia-usia segitu sih pada anak ya terutama Pada ya. anak terutama. Siap dokter. Mm-mm. Nah dok, untuk ini kan tadi kan sangat menular. Kalau boleh tahu dok, sebenarnya cara penularannya seperti apa dokter? Cara penularan itu dari droplet ya. Jadi kan tadi Droplet. saya bilang kalau misalnya dia kan pasti ada gejala-gejala pernafasannya lah, batuknya. Nah, batuknya itu eh dia akan mengeluarkan droplet ya, droplet tuh di udara terus menyebar lah. Nanti masuk lagi melalui si saluran pernafasan dari Mm-mm. target selanjutnya misalnya. Jadi ada pasien campak yang batuk mengeluarkan dropletnya Mm. beredar di udara. Tapi sebenarnya kalau misalnya si virus campak ini
dia termasuk yang short survival time. Jadi dia cuma Oh, bertahan 2 jam lah, kalaupun nanti keluar dari itunya. Cuman kan masalahnya kan dia akan berulang-ulang tuh dropletnya. iya. Jadi kalaupun muncul droplet, dia hanya bisa bertahan selama 2 jam maksimal tuh, gitu. Nanti bertahan 2 jam, tapi dari dalam 2 jam itu kan lumayan tuh. Iya, apalagi Kalau kalau misalnya ada apalagi yang kalau di kontak, kelas ya, Dok ya. betul. Apalagi di Heeh. ya di kelas, kemudian di pemukiman yang padat penduduk Mm-mm, misalnya, mm-mm. itu kan nanti akan melekat di saluran-saluran pernafasan. Nah, di situ nanti setelah melekat di saluran pernafasan di target di apa ya, pasien yang di orang yang sehat, nanti dia akan bermultiplikasi lah, dia akan bereplikasi, berkembang biak, nanti dia akan masuk ke dalam jaringan sistem limfatik, biasanya sistem limfatik ataupun sistem-sistem retikuloendotelial lainnya menyebar lah, akhirnya terjadi viremia, virusnya masuk ke dalam darah, dan biasanya di hari kelima lah, di hari kelima dari 5 sampai ke 7 dari masa inkubasi, dari awal pajanan tuh mulai Terkena ada ya. demam Mm. tuh, karena udah mulai terjadi viremia, berarti demam tuh. Terus kemudian nanti akhirnya nyebar ke saluran-saluran yang lainnya kayak saluran nafas, mata dan teman-temannya, itu biasanya di 10 hari lah setelah masa inkubasinya, Hmm. gitu. Jadi memang awal mulai, makanya kenapa sebetulnya pemakaian masker ya saat ini amat sangat dibutuhkan juga, terutama untuk kita nih, untuk para nakes Iya, ya. iya betul. Masker Setuju. itu udah nggak boleh lepas lah ya, karena kita nggak tahu pasien yang kita hadapi apakah campak atau enggak gitu. Karena ya tadi, nggak menutup kemungkinan dewasa juga bisa terkena untuk campak dan menularkannya pasti. Karena kan kalau misalnya dewasa kita batuk tuh lebih efektif dibandingkan dengan anak-anak gitu. Iya. Jadi dropletnya pasti akan lebih banyak yang keluarnya begitu. Masya Allah, ini ternyata lumayan bahaya. Bukan lumayan sih, sangat bahaya juga campak ini ya, Dok ya. Berbahaya dan Baik-baik. memang eh Menular sekali seperti ya, Dok ya. menularnya betul, infeksiusnya tuh lebih-lebih lah daripada COVID misalnya ya. Itu jadi kalau misalnya campak itu, dari satu orang terkena campak, dia mengeluarkan droplet yang Hmm. ya droplet lah yang mengandung virus campaknya itu, daya penularannya bisa 12 sampai 18 orang yang kena dari satu orang aja. Oh, Jadi makanya subhanallah. kenapa di tahun ini tuh banyak sekali kasus campak ya, tapi yang ya karena ada keterbatasan mungkin pemeriksaan, yang terkonfirmasi melalui Iya. pemeriksaan ya cuman 8 ribuan kalau nggak salah ya, sekitaran 8 ribuan lah dari sampai tahun 2000, selama 2026 ini ya, baru sampai Maret Mm-mm. nih udah Mm-mm. 8 ribu yang terkonfirmasi dari 10 ribu kasus yang memang terlapor diduga campak Campak gitu. ya. Jadi memang Mungkin 3 bulan aja udah gede banget kan itunya. iya, betul, Hmm, betul dok. Mungkin pas lagi COVID kan kita kan mungkin screeningnya banyak ya dok ya. Mungkin nanti jangan sampai kita saking hebohnya sampai kayak waktu dulu lagi ya dok ya. Perketatan hmm, sekali isoman seperti itu sampai bener-bener kita sangat-sangat sampai WFH kembali seperti itu ya dok ya. Semoga hmm, hmm. sampai sekarang bisa di-cut nih penyebarannya nih ya dok ya. Betul, karena Baik. sebenarnya kan kalau misalnya campak kan sudah ada vaksinnya. Jadi ini bukan Betul, virus yang baru sebetulnya kan. betul, betul. Beda dengan misalnya COVID kemarin, kan itu kan virus yang memang baru ada, Mm-mm. dan mungkin baru bermutasi lah intinya. Nah, ini kan Iya. sebenarnya kan virus yang memang sudah ada dan sudah ditemukan pencegahannya juga, hanya saja kita sedang oleng mungkin. Ya kapal Jadi sedang oleng kapten. ya kalau sedang oleng nih, jadi tidak stabil, akhirnya ya muncul lagi deh sebagai wabah gitu. Siap, siap dokter. Mm. Nah dok, kalau boleh tahu dok, ini penting dok. Faktor risiko dari penyakit campak dok. Kalau misalnya untuk faktor risiko, jelaskan tadi, dia adalah infeksi ya. Jadi pasti adalah adanya pajanan terhadap pasien yang memang sebelumnya terkena campak. Ya ya. Dan biasanya masa-masa infeksiusnya itu tadi pas mulai ada demamnya lah, mulai ada demam. Kan biasanya kalau misalnya campak itu demam dulu hari ke-4 ke-5 tuh baru muncul ruamnya. Nah, tapi selama demam itu kan eh untuk penyebaran virusnya kan udah mulai ada. Nah, jadi faktor risikonya jelas, yang pertama adalah adanya paparan atau Paparan. paparan terhadap
exposure lah terhadap pasien-pasien yang memang terkena campak. Itu yang pertama. Tapi pasti akan lebih tinggi kemungkinan untuk kenanya apabila pertama memang tidak tidak diimunisasi atau belum diimunisasi lah. Mungkin pertama pada bayi ya. Untuk Oh iya. imunisasi itu sendiri, imunisasi campak itu sendiri kan Mm, diberikan pada usia 9 bulan. iya. Hmm. Aku jelasin dulu nih kenapa di 9 bulan. Karena sebetulnya pada bayi itu pada saat baru lahir, biasanya kalau misalnya ibunya memang sudah campak, sudah imunisasi campak ibunya ya, ibunya punya antibodi itu, antibodi campaknya. Mm-mm. Nah, dan dia akan masuk melalui plasenta, masuk ke darah dari anaknya dan itu biasanya masih tinggi tuh sampai si bayi itu usianya kurang lebih 5 bulan. Oh, Nah, tetapi di usia 6 sampai 9 bulan sudah mulai terjadi penurunan dari antibodi ibunya. baik. Dan di 9 bulan baru lebih efektif untuk kita masukin imunisasinya. Jadi Baik. sebetulnya pada bayi di bawah 5 bulan seharusnya itu lebih ada antibodinya lah karena ada antibodi ibunya. Jadi Mm-mm. kalaupun kena tuh nggak terlalu berat lah. Cuman yang agak kita khawatirkan adalah kalau misalnya bayinya di usia antara 6 sampai 9 bulan. Pertama, bayinya belum bisa diimunisasi dulu ya Betul. karena minimal 9 bulan. 9 bulan. Yang kedua, yaitu antibodi dari ibunya udah mulai turun di Turun. usia-usia segitu. Nah, memang paling sering kalau bayi di bawah 1 tahun itu kenanya di usia-usia segitu tuh. Usia 6 sampai 9 bulan yang memang belum belum bisa dicampak paling sering nih. Tinggi nih, lebih tinggi di usia-usia segitu untuk eh prevalence atau oh sorry, bukan prevalensinya lah gitu ya. Jadi itu yang belum imunisasi. Ya anak juga sama lah. Anak juga kalau misalnya memang Ya. di bawah 5 tahun yang tidak diimunisasi juga resikonya lebih tinggi. Karena memang banyak banget ya ternyata ya pada saat saya dapat ya di sini juga lagi banyak lah di Tangerang. Saya dapat Tangerang juga banyak ya dok ya. pasien-pasien yang campak itu hampir 90% memang tidak imunisasi. Allahu Iya, Akbar. hampir Ini 90% ini yang kena ya, ini yang kena. keadaan lapangan real ya dok ya. Betul. Ya Realnya jadi Allah. memang ternyata aku banyak banget ya. Ternyata saya kira tuh ya imunisasi sudah Iya. banyak itu sudah maksudnya ini kan imunisasi hal-hal yang memang sudah dasar sekali ya menurut saya ya udah umum lah ternyata banyak loh yang nggak imunisasi rata-rata itu di BCG atau enggak di DPT lah di usia 2 bulan udah setelah itu nggak lagi tuh imunisasinya Oh, jadi terputus subhanallah. imunisasinya Padahal udah gitu difasilitasi pemerintah ya dok ya. gratis. Iya, udah gratis Cuma padahal ya memang dok ya. tadi banyak stigma-stigma yang memang beredar di masyarakat lah Nah, entah itu memang KIPI-nya terkait dengan KIPI nah nanti kemudian kita terkait bahas dengan nanti. kehalalan gitu ya. Heeh. Nah ini penting nih nanti kita Hmm. kita kupas abis dok. Mm, Kita mm, kupas mm. abis. Nah, terus itu ya faktor risiko yang pertama yang memang tidak imunisasi. Yang Hmm, kedua mungkin defisiensi. defisiensi. Malnutrisi lah, sorry, Oke, malnutrisi lah. Erat malnutrisi. kaitannya malnutrisi dengan defisiensi dari mikronutrien. Salah satunya adalah vitamin A, zinc. Nah, itu ya yang akan berdampak pada penyakit campak itu sendiri. Vitamin A itu sebetulnya dibutuhkan sebagai imun modulator lah. Jadi sebagai supaya meningkatkan daya tahan tubuh tuh vitamin A. Nah, Hmm, rata-rata pasien dengan gizi buruk pastilah. Gizi kurang pun kadang-kadang terjadi defisiensi mikronutrien termasuk vitamin A-nya. Nah, pada pasien-pasien yang gizi kurang, gizi buruk itu akan lebih meningkatkan risiko untuk terkena penyakit campak. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga mungkin sorry itu keempat berarti ya. Jadi ya. kan pertama yang kontak erat ya, kontak erat terus ada imunisasi, defisiensi malnutrisi. Kemudian yang keempat mungkin yang terkait dengan imunosupresi, Imunosupresi. kondisi imunosupresi lah, kondisi-kondisi di mana imunnya memang rendah, sekunder ya, secara Hmm, sekunder. Misalnya ya. memang kondisi imunodefisiensi primer, imunodefisiensi sekunder karena contohnya adalah HIV misalnya HIV. atau TB gitu. Hmm, Kemudian kondisi yang membutuhkan steroid jangka panjang misalnya panjang. pada pasien-pasien atau steroid jangka panjang ataupun yang cancer lah
ya, yang Mm-mm. sedang dalam on kemoterapi. Non kemoterapi. Nah, itu resikonya pasti akan lebih tinggi. Makanya kenapa kalau misalnya di center-center yang eh, besar, mungkin yang memang banyak pasien-pasien keganasan, itu benar-benar harus dijaga banget. Karena resiko untuk terjadinya campak nih, satu kena tuh bisa lebih fatal lah jatuhnya. Karena kan imunnya Lagi amat turun ya. sangat turun Mm-mm. gitu. Itu sih untuk faktor-faktor resiko. Terutama sih yang pasti yang kontak eratnya ya. Nah itu yang Mm-mm. agak-agak tricky, kita agak susah. Betul Karena dok. kita nggak tahu dia campak atau enggak sampai akhirnya muncul tuh ruamnya. Sama halnya dengan kalau misalnya dirawat inap kayak gini nih. Misalnya pasien datang, demam, Mm-mm. demam baru 1 2 hari lah. Mulai ada batuk, ada diare. Tapi nggak ada Ah, tanda-tanda khas lainnya. Belum ada tanda-tanda khas lainnya. Akhirnya ya kalau misalnya pasien, pasti akan misalnya pasien kelas 1 kelas 2 kelas 3 kan digabungkan dengan pasien yang lain dong. iya. Nah, gabung dulu sama pasien yang lain. Kalau demamnya manteng terus nih 1 minggu, mulai tuh muncul gejala-gejala. Ya, campak. Artinya apa? Berarti Pasien yang lain udah selama itu dia udah mulai pasien menyebarkan ya. yang lainnya sudah mulai ada paparan nih, Iya, gitu. iya, 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 iya. Itu dia kesulitan kita sebagai klinisi ya untuk mencegah mencegah eh, transmisinya ya itu balik lagi. Jadi sebenarnya balik tergantung pada imun si anak lainnya lagi. Kalaupun rawat bergabung dengan yang lain, misalnya diimunisasi nggak nih pasien yang Betul. lainnya gitu. Karena kalau misalnya imunisasi sih harusnya lebih bisa dicegah lah Cegah ya dok ya. gitu. Baik. Baik dok. Tadi sudah dokter jelaskan sedikit tentang gejala-gejala. Tapi kalau boleh tolong dijelaskan secara lebih detail, sebenarnya gejala dari penyakit campak seperti apa dok? Kan mungkin yang lebih terkenal tuh ruam-ruam kulit. Tapi tadi tadi sempat sampai ada diare juga ternyata, sampai ada batuk pilek juga. Nah mungkin boleh tolong dijelaskan dok. Sebenarnya Betul. gejala-gejala seperti apa dok dari campak? Oke, jadi kalau misalnya gejala-gejala itu rata-rata sih virus terdiri dari 3. Mm-mm. Inilah kita bicara tentang eh virus yang demam dengan ruam ya. Pasti ada 3 gejala. Pertama prodromal, gejala prodromal, masa prodromal, Masa masa prodromal. eksantema, sama masa konvalesens atau pemulihan ya. Jadi prodromalnya dulu. Aku bilang dulu tentang masa inkubasinya. Jadi dari paparan itu nggak langsung kena pasti. Butuh waktu sekitaran 8 sampai 12 hari untuk muncul gejala prodromalnya. Mm-mm. Jadi, nah itu kemarin juga beberapa kali sih dapat pasien tuh awalnya masuk dengan apa, kita pulangkan, Mm-mm. pulang, nyampe rumah, demam lagi. Oh lah. Pas kontrol, kok jadi campak. Nah, itu. Jadi memang masa inkubasinya kurang lebih sekitar 8 sampai 12 harian lah gitu dari paparan awalnya ya. Nah, nanti muncul 3 stadium masa lah, 3 masa. Masa prodromal tadi. Yang pertama adalah masa prodromal. Masa prodromal itu masa di mana muncul demamnya awal Mm-mm. pertama kali. Dan biasanya demam tinggi, tinggi di atas 39 Oh, oke. derajat Celcius ya. Rata-rata sih segitu. Kemudian itu biasanya tuh masa-masa prodromal tuh kurang lebih 3 harian lah masa-masanya. 3 sampai 4 harian. 3 sampai 4 hari. Kemudian setelah demam bisa terjadi paling khasnya adalah 3C. Ya, Ah mungkin udah ya paham. ya, waktu belajar juga 3C. Tiga Ah, c 3C itu cough, coryza, and conjunctivitis. konjungtivitis. Cough tuh batuk ya. Kemudian coryza itu pilek, meler ya. Meler. Kemudian ketiga konjungtivitis. Konjungtivitisnya itu bisa beragam sih, bisa memang hanya matanya merah dan berair saja, atau bisa juga ada infeksi sekunder. Jadi belekan tuh matanya gitu. Hmm. Itu. Kemudian selanjutnya, nah biasanya ada gejala-gejala patognomik yang lebih yang khas banget untuk tahu campak atau enggak, yaitu koplik spot. Oh, yang di Koplik spot ini ya, yang di pipi. bukal. Bukal Ah, ya 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 ah. ya ya ya. Nah, jadi biasanya koplik spot itu nggak lama loh. Jadi pertama kali demam tuh nggak muncul. Biasanya Oh. munculnya di demam hari ketiga lah, Mm, tiga mm. keempat. Pokoknya sehari atau 2 hari sebelum muncul ruam biasanya Oke. khasnya. Tapi setelah muncul ruam hilang. Gitu. Jadi emang Hmm. agak tricky, kadang kelihatan, kadang enggak. Cuman kalau misalnya udah ngelihat koplik spot, udah tuh.
Udahlah campak ya. pasti. Iya, iya, iya. Khas banget karena kalau koplik spot itu dibukal dan warnanya putih-putih. Ya, Titik-titik putih dan dibukal aja. dibukal. Nggak ada di atas, nggak ada di palatum, nggak ada di lidah, dibukalnya. Jadi pertama kali kalau misalnya saya nemuin pasien dengan demam 3 hari, Batuk misalnya ada pilek batuk, misalkan gitu pilek, ya. Mm. misalnya diare, yang pasti akan pertama saya lihat adalah koplik spotnya dulu. Siap. Buka mulutnya ada koplik spotnya atau enggak. Mm-mm. Kalau misalnya enggak ada, ya udah bisa dipantau. Tapi kalau misalnya ada, udah pasti bilang, oh ini kemungkinan besar memang campak. Nanti dilihat aja 2 3 hari lagi pasti muncul muncul. Dan memang betul khas banget kalau Muncul. misalnya memang ada koplik spotnya pasti akan muncul tuh. Gitu. Tapi Muncul memang itu ruamnya gitu ya, Dok ya. muncul ruamnya, betul. Mm. Jadi biasanya koplik spotnya dulu muncul, terus matanya udah mulai merah-merah tuh, bengkak, Mm. bengkak, terus merah. Kelopaknya ya kadang-kadang khasnya itu kelopaknya merah Oh, dulu. kelopaknya merah. Terus mungkin belekan juga. Terus udah akhirnya dari situ batuknya pun khas sebetulnya kalau misalnya campak itu Mm, mm, lebih mm. ke paroxysmal cough itu yang terus terus-terusan batuknya tuh. Oh, Mm-mm. Kayak pertusis kali ya iya kayak pertusis ya, Dok ya. paroxysmalnya. Mm, 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 Betul, mm. paroxysmalnya. Cuman kalau pertusis kan lebih hebat lagi yang bisa sampai Iya. bleeding dan teman-temannya. Kalau ini sih ya pertusis like cough lah, tapi bukan pertusisnya. Itu kan part dari campaknya, dari Mm, saluran nafasnya. Itu ya jadi gejala masa prodromal itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 harian. Kemudian setelah itu koplik spotnya mulai agak berkurang, muncullah gejala yang kedua yaitu stadium atau masa eksantem, muncul ruamnya. muncul Ruamnya ruamnya. pun khas. Dia nggak nyebar langsung banyak, Mm-mm. tapi bertahap. Diawali dari daerah leher sampai belakang telinga sini lah, Oh, jadi retroaurikular. startnya di situ ya. Dari Oke, sini atau oke, enggak dari oke. sini leher lah, sekitaran Leher. situ. Terus nanti akhirnya nyebar ke wajah dulu, nyebar ke wajah, kemudian ke bawah badan Oke. dan ekstremitas terakhir biasanya, ekstremitas terakhir. Dan ruamnya itu besar-besar. Hmm, Makulopapular, makulopapular. makulopapular, makulopapular. Jadi bukan peteki, bukan bintik-bintik, tapi ruam besar-besar. Dan tidak menimbul kayak ini urtikaria, nggak Oh, menimbul kayak urtikaria. kayak alergi itu ya. Ya, kalau Iya, iya. urtikaria kan lebih gede-gede banget ya. Ini nggak Hmm. dan nonjol, ini nggak terlalu nonjol lah. Tapi besar-besar, jadi nggak kecil-kecil. Dan biasanya hmm, apa yang namanya? Bukan diskret, ngumpul-ngumpul tuh apa ya? Saya lupa. Oh, berkoloni-koloni gitu kali ya, Iya, Dok iya. ya. Jadi Heeh. ngumpul-ngumpul tuh nggak nyebar-nyebar diskret itu nggak. Mm. Dan juga ada merah-merahnya juga ya, Dok ya. Betul ya, kan dari ruamnya memang kemerahan. Mm. Makulopapularisnya lah. Di fase-fase akutnya ya, Mm. fase-fase akutnya karena nanti nanti di fase yang convalescence itu udah mulai berkurang merahnya akan menghitam lah. Nah cuman hasilnya Mm. gini, pada saat fase dari makulopapularisnya itu muncul, fase si eksantem ini muncul, Mm. biasanya demamnya pas tinggi-tingginya. Dia Oh, demam memuncak, muncul ruam. muncul ruam. Jadi kita harus tanya pada saat muncul ruam itu masih demam atau enggak? Masih demam tinggi, Dok. Berarti kemungkinan besar memang campak. Tampak Tapi ya. kalau misalnya ruamnya keluar pada saat demamnya udah turun, itu bukan campak. Nah, Ada diagnosis banding lain lah. Bisa rubella, bisa juga roseola atau eksantema gitu ya. Jadi kalau khasnya itu atau mungkin bisa juga alergi atau pasca infeksi virus kadang-kadang ada beberapa kondisi eh hypersensitif lah. Nah, itu biasanya bisa kayak gitu. Khasnya kalau campak adalah pada saat ruamnya muncul itu masih demam tinggi gitu ya. Jadi ruamnya muncul masih demam tinggi, ruamnya menyebarnya bertahap. Nggak hari itu cuman misalnya di leher aja, besokannya baru ke muka, besokannya baru ke badan, besokannya baru ke ekstremitas tuh bisa 4 harian tuh kurang lebih hmm. baru benar-benar keluar semua si ruamnya
gitu. Jadi nggak Oh, dalam 24 jam langsung banyak gitu, nggak. oh gitu. Jadi bertahap Gitu, ya dok ya. bertahap, betul. Nah, Bertahap. nanti biasanya setelah muncul semua sampai ke kaki, ke tangan, terus mulai agak menghitam tuh sini. Yang kan Oh, menghitamnya sama sesuai dengan urutan keluarnya dulu. dari Kalau telinga keluarnya dari lagi. sini, nanti menghitam dulu dari sini, dari si Hmm, belakang telinga atau di leher. Nah, kalau udah mulai menghitam, biasanya itu udah masuk ke fase convalescence penyembuhan. gitu, Iya, atau fase penyembuhan. pemulihannya. Pemulihan Ya, ya. nanti Hmm. berangsur-angsur nanti akan menghitam lah, menghitam dulu lah. Hilang sih enggak, biasanya akan berbekas nantinya. Jadi Oh, menghitam oke. dulu, demamnya turun, nanti menghitam juga yang muka, nanti badan terakhir, badan kemudian ekstremitas yang terakhir menghitam. Nah, biasanya akan kecoklatan atau menghitam dan butuh waktu. Biasanya benar-benar hilangnya itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, benar-benar hilang bekasnya ya. Bekasnya. Gitu. Ada beberapa yang jadi kering, ada juga yang ya menetap dulu aja, kecoklatan lah gitu. Rata-rata Oke, sih oke. seperti itulah ya. Jadi Siap, ada tiga siap. tahap itu ya untuk gejalanya. Dan harus hasilnya itulah pokoknya intinya adalah ruamnya muncul pada saat demam tinggi dan Dan bertahap. dan Hmm. bertahap. Ini Hmm. juga Hmm. untuk menyingkirkan yang tadi kalau yang misalkan pas lagi turun, maksudnya muncul pas lagi demamnya turun tuh tadi bisa Roseal Infantum ya, Dok ya? Di Sarosiola pada Salah bayi satunya ya. pada bayi Ah, ya, salah satunya ah. bisa pada Roseal Infantum. Karena banyak. Kemarin juga ini lagi dirawat lah, lagi dirawat Hmm, pasien diare, diare, kemudian batuk, ada demam, ada. Nah, tapi pada saat perawatan tiba-tiba muncul ruam, food tapi mm-mm. nyebar, Oke, tapi nyebar, nyebar banyak langsung. Kemudian dilapor ke saya sama perawatnya, dok ini campak bukan gitu ya. Saya tanyalah, masih demam enggak? Udah enggak dok, oke. udah enggak. Terus nyebar, ruamnya nyebar, iya nyebar langsung banyak. Kayak nggak khas campak deh. Nggak usah masukin ke isolasi dulu kan. Kalau misalnya campak kan pasti harus kita pindahkan ya ke Ya, isolasi. Karena lebih kasihan lah kalau misalnya ternyata dia bukan campak, tapi kita akhirnya masukin ke bahasa isolasi yang isolasi. campak, Malah kan jadi malah jadi campak. iya jadi harm ke dianya kan. Iya, Ya udah betul. ternyata betul dalam 24 jam kurang ruamnya hilang Hilang ya. gitu. Jadi emang bukan campak ya, kemungkinan besar roseola bisa jadi kalau kayak gitu. Baik, 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 Itu baik. ya. Karena kemarin anak saya juga sempat kayak gitu, Kang. Maksudnya saya lupa demam pas lagi turun atau pas tinggi muncul, Mm-mm. tapi langsung banyakan gitu. Mm-mm. Saya kan langsung parno kan, wah campak nih jangan-jangan. Ya kalau langsung banyak bukan. Iya, Kalau iya, iya, langsung iya, banyak iya. bukan. Terus Ini cepet penting nih. hilang, cepet hilang. Kalau yang Ya, lain-lain cepet hilang. Kalau campak menetap tuh lama tuh hilangnya tuh. baik, baik, baik. Nah, Heeh. nih, sobat dokter sekalian, sudah tercerahkan ya. Ini kita pembahasan baru sebentar nih. Kita tapi sudah sangat jelas tadi cara pembedaannya dan juga tadi gejala-gejala seperti apa ya. Nah, Mm-mm. sekarang kita coba bahas tentang cara mendiagnosisnya, Dok. Apakah Mm-mm. bagaimana dok cara mendiagnosis campak? Mungkin ada laboratoriumnya juga seperti apa? Seperti ya, dokter. Mm-mm. Ya jelas kalau misalnya cara mendiagnosis ya pasti dari awal anamnesisnya ya. Anamnesis dulu. Anamnesis dan pemeriksaan fisiknya itu loh. Jadi demamnya dari kapan ya ke berapa. Terus ada 3C itu ya yang khasnya. Hmm, 3C itu kemudian ya sampai ruamnya timbul sih pasti akan susah tahu campaknya atau enggak. Cuma pasti akan kita tanya riwayat. Nah, riwayat pertama vaksin ya dok riwayat ya. riwayat paparan dulu. Oh iya paparan. Ada yang campak nggak nih sekitaran rumah atau di Hmm, sekolahan? Ada. Nah, atau enggak ya satu rumah misalnya kakaknya habis campak, Dok. Nah, itu dia. Apalagi satu rumah tuh. iya betul. Jadi kita udah mulai cautions nih. Ya kayaknya campak deh kalau misalnya ada paparannya khas banget. Baru tanya imunisasinya. Kadang-kadang yang imunisasi juga bisa memang. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya imunisasi sudah diimunisasi pun bisa kena campak, bisa. Akan tetapi gejalanya pasti akan lebih ringan dan Iya. recovery-nya pasti akan lebih cepat lah gitu ya. Nah, itu jadi anamnesis sama pemvis yang tadi aku iniin. Jadi khas ruam-ruamnya harus benar-benar kita perhatiin eh tipe ruamnya yang seperti apa, penyebarannya seperti gimana. Itu untuk
anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Koplik spot ya. Koplik Kalau udah spot koplik jangan spot udah lupa. jelas, udah campak udah pasti. Fix Kemudian insya kalau Allah. pasti insya Allah. Nah, pemeriksaan penunjang itu sebetulnya pertama lah paling basicnya dulu yang bisa dilakukan di fase satu ya atau di IGD itu pertama pasti DPL, Mm-mm. darah perifer lengkapnya lah ya, darah perifer lengkap, HB, leukosit, trombosit. Itu sebetulnya sebetulnya khas dari virus itu adalah leukopeni dan juga bisa limfositosis atau Oke. bisa juga limfositopeni antara dua tuh. Tapi khasnya adalah biasanya leukopenia. Tetapi dari bukan beberapa ya, ya dari pasien-pasien yang saya dapatkan itu nggak terlalu khas leukopenia. Cuman kadang-kadang karena mungkin bisa jadi ada komplikasi tambahannya seperti bronkopneumonia-nya. Oke. Ada kan ada infeksi sekunder juga bisa. Jadi leukositosis jadi akhirnya. Tapi sih kalau misalnya pure hanya eh, Campak. campak Mm-mm. tanpa ada komplikasi lainnya, biasanya sih leukopenia dan biasanya trombositnya normal tapi di bawah 200.000. Jadi agak-agak Oke. mepet tuh, agak-agak mepet. Jadi mirip-mirip kayak oh demam berdarah kali nih gitu. Iya Kadang-kadang ya, iya iya. ya kan. Demam hari ketiga, leukopeni, trombositnya agak mepet. Jadi kadang-kadang kita itu demam berdarah atau bukan ya? Cek ulang aja darah rutinnya lagi. Mungkin 2 hari selanjutnya kalau misalnya memang demam berdarah, pertama pasti nggak akan ada ruam. Yang kedua, trombositnya pasti turun di bawah 100.000. Tapi kalau misalnya Mm. campak bisa turun juga, tapi rata-rata sih di atas 100.000 lah, masih Ya. masih aman. Itu dari darah perifer lengkapnya. Kemudian ada juga pemeriksaan IgM, IgM IgM campak campak. ya dari darah. Tapi nggak terlalu banyak ya untuk pemeriksaan IgM ini. Nggak semua rumah sakit punya pemeriksaan Oh. IgM campak ini. Makanya sebetulnya paling banyak sih pasti di rumah sakit umum lah. Rumah sakit umum yang difasilitasi oleh pemerintah rata-rata sih ada pemeriksaan IgM campaknya. Nah, kalau misalnya IgM campak itu ya IgM ya, imunoglobulin berarti kan antibodinya ya. Ya. Antibodi campak itu akan terdeteksi pada hari pertama sampai hari kedua setelah timbulnya ruam baru muncul si IgM-nya itu. Jadi emang harus nunggu ruamnya dulu. Ini Oh. ruamnya muncul nih. Jadi kita deteksi ini campak atau bukan. Nah Oke oke gitu. oke oke oke. Jadi Berarti sebelum dia ruam cuman sampai 1 2 hari doang ya dok ya? Maksudnya hari efektifnya? mulai terdeteksinya di hari Oh mulai pertama deteksinya. muncul ruam. Muncul Mm. ruam, udah cek aja IgM-nya gitu. Siap. Jadi tahu apakah makanya kan ada yang nanti kalau pelaporan campak itu ada yang terduga, ada yang konfirmasi. Konfirmasi Nah, ya. itu biasanya kalau misalnya terkonfirmasi itu berarti dari IgM campaknya memang positif lah gitu. Dan biasanya kalaupun IgM itu biasanya akan terdeteksi sampai 1 bulan. Sampai Oh satu lama bulan juga. sesudah infeksi masih ada tuh si IgM-nya, antibodinya gitu. Atau yang ketiga, tapi jarang, ini lebih jarang lagi sih, swab pemeriksaan PCR RNA Oh. dari campak ya. Tapi ini jarang sih. Mm. Mungkin di rumah sakit yang lebih besar kali ya. Di tipe A mungkin udah ada RSCM lah. Dalam hal ini biasanya udah mulai ada sih pemeriksaan swab dari PCR RNA-nya RNA. gitu. Kemudian kalau misalnya yang lain sih, kalau misalnya diagnosis lainnya pasti penunjang lainnya ya terkait dengan komplikasi. Mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan ronsen toraks apa untuk melihat apakah ada komplikasi seperti bronkopneumonia. Paling sering adalah untuk di saluran nafas adalah bronkopneumonia Ya. itu ya. Dan beberapa ya gitu. Kalau misalnya pada pasien-pasien yang tidak diimunisasi berat biasanya. Hmm. Saya udah ada beberapa pasien yang meninggal lah Oh dari no Jun. karena komplikasi ini ya, komplikasi dari bronkopneumonia-nya. Siap Atau siap kalau siap. misalnya pemeriksaan lainnya misalnya dengan diare, terus bisa kita lakukan pemeriksaan feses rutin aja sih, feses rutin gitu. Tapi hasilnya sih kalau misalnya untuk diagnosis campak ya pasti IgM untuk terkonfirmasi atau enggaknya gitu. Baik baik. Berarti ini apa namanya? Kalau misalkan sudah mulai muncul ruam-ruam, jangan ragu ya dok ya untuk langsung berobat ya. Karena tadi kan komplikasinya ternyata nggak main-main ya dok ya. Bisa sampai Mm-mm. bahkan sampai kematian juga ya dok ya. Bisa, bisa. Mm-mm. Heeh. Baik baik baik.
Nah, Dok, nah berarti ini penting nih. Bagaimana tata laksana yang tepat, Dok, untuk penyakit campak? Nah, ini kayak harus kita bahas detailnya, Dok. Karena kan biar kita, terutama sobat dokter sekalian nih, biar tercerahkan, Dok, seperti itu. Mm-mm. Pasti yang jadi pertanyaan dari campak itu harus dirawat atau enggak sih kan? Nah, ya, Hmm. ya, ya. Mm-mm. Karena sebetulnya kalau misalnya prinsip tata laksana dari campak yang namanya juga infeksi virus itu Mhm. kan self limited ya, self limited disease. Jadi sebetulnya dia akan Sembuh sembuh sendiri. sendiri, Mhm. sembuh sendiri sesuai dengan imun dari pasiennya lah. Tapi yang perlu kita lihat adalah apakah ada komplikasinya atau enggak gitu kan. Itu yang pertama, yang pasti kalau misalnya gejala dari untuk infeksi virus tata laksananya pasti suportif dulu. Suportif itu Sportif. ya kita menunjang aja kalau misalnya memang dia demam tinggi, pastikan memang hidrasinya cukup. Anaknya mau minum atau enggak gitu. Anaknya mau makan atau enggak. Karena kalau misalnya low intake, anaknya dehidrasi, ya otomatis harus dirawat inap Oke. gitu. Karena biasanya campak itu rata-rata bisa terjadi ya inilah mulutnya kering banget, ruam-ruam Mhm. di mulutnya, jadi ya nggak mau makan. Resiko untuk low intake, dehidrasinya pasti akan lebih tinggi gitu. Tapi kalau selama anaknya masih mau makan, minum, nggak ada tanda-tanda kegawat daruratan ya sebetulnya bisa aja di rumah, tapi memang harus diisolasi gitu ya. Oke. Tuh, jadi suportif, hidrasi yang cukup, nutrisi yang cukup, pastiin itu dapat. Kemudian demam, kan gejala pertamanya adalah demam. Jadi pasti kita kasih antipiretik. Bisa paracetamol atau juga ibuprofen. Antipiretik yang bisa kita kasih. Dirutinkan dulu aja selama masa prodromal atau sampai fase convalescence pokoknya selama demamnya lah. Nah, kemudian yang penting lainnya adalah vitamin A sebetulnya. Nah, Vitamin ini A, penting. mm-mm. Kenapa vitamin A ini perlu? Karena pertama, vitamin A itu sebagai imunomodulator untuk meningkatkan imun dari anak lah, dari pasien lah. Dari pasien itu akan meningkatkan respon antibodinya terhadap terutama virus campak ya. Dan juga dengan pemberian vitamin A dari beberapa studi memang memperlihatkan adanya penurunan dari angka kejadian komplikasi seperti diare, dehidrasi berat sampai ke pneumonia. Itu vitamin A itu penting. Nah, cuman dosisnya nih kadang-kadang yang agak bingung. Intinya vitamin A itu ada dua sediaan ya yang ada, yaitu kapsul Ya, merah sama kapsul biru. biru. Kapsul biru itu kita dosisnya 100.000 unit ya, Mhm. 100.000 unit. Yang kasus kapsul merah itu 200.000 unit. Nah, vitamin A itu pada kasus campak diberikannya 2 hari. Dua Jadi hari. sekali sekali sehari diberikan secara 2 hari berturut-turut gitu ya. Nah, dosisnya kalau misalnya di bawah 1 tahun itu antara 6 bulan lah, di bawah 6 bulan itu 50.000 unit. Jadi si kapsul biru itu dibagi dua. Jadi nggak ngambil dari kapsulnya. Kapsulnya dibuka, kita ambil spet yang 1 cc. Nah, Mhm. kita kasih cuma setengahnya, itu 50.000 Oke. unit tuh. Nah, kalau misalnya di antara 6 bulan sampai 11 bulan itu kita kasih kapsul birunya yang 100.000 unit. Iya, Kasihin aja, tetesin. Tuh. tetesin. Nah, selama 2 hari berturut-turut. Nah, kalau misalnya di atas 1 tahun, itu kita kasih yang kapsul merah yang 200.000 unit. Sama, sekali sehari, 2 hari berturut-turut. Nah, kita lihat kondisi anaknya juga. Kalau misalnya anaknya dengan gizi buruk, kemungkinan besar kan em, ada defisiensi mikronutrien vitamin A lah. Jadi kita kasih lagi tuh kalau kondisi gizi buruk kita kasih lagi di 2 minggu setelah kejadian Oke. ya setelah paparan pokoknya dari sakitnya lah. Jadi hari Mhm. ke-1, hari kedua, hari ke-14 kita Mhm, mhm, kasih lagi. mhm, mhm. Nah, apa? Karena itu jadi untuk meningkatkan imunomodulasinya sama mengurangi resiko untuk inilah kejadian komplikasi mata seperti keratitis juga bisa kan. Gitu. Baik, baik, baik. Mm-mm. Nah, Terus Dok, ini oh, ih, terus, maaf, maaf, maaf. oke. Terus, Dok, terus, Ya, Dok, terus, jadi Dok. mungkin Hmm? tata laksana lainnya ya suportif lainnya lah ya kalau misalnya memang ada diare perlu kita berikan zinc. Oke, Zinc Zing. itu untuk memperbaiki integritas mukosa ususnya ya. Jadi sebagai bahan baku lah, bahan baku untuk memperbaiki usus yang lagi rusak karena paparan virus campaknya itu.
Kemudian kalau misalnya ini, ya ini sih belum jadi rekomendasi, tapi bisa diberikan probiotik juga. Oh, Kenapa? Sebetulnya sih kalau misalnya probiotik. dari studi-studi probiotik itu eh, harus diberikan, lebih baik diberikan lah pada kasus diare ya, karena dia akan membantu, itu kan sebagai bakteri baik ya untuk Ya. ususnya, jadi dia akan membantu untuk melawan si virusnya dan juga membantu untuk memperbaiki si usus yang lagi rusaknya itu juga kayak tukangnya lah, sama untuk ngejagain si ususnya biar tidak terkena infeksi lagi. Nah, cuman belum jadi rekomendasi kenapa? Karena mungkin harganya yang masih agak Iya, pricey ya kalau misalnya probiotik itu. betul. Jadi belum jadi standar yang memang direkomendasikan oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya dari studi di luar negeri, di Indonesia, probiotik memang disarankan untuk kasus-kasus yang Hmm, memang terjadi diare. Nah, terus kalau misalnya tata laksana lainnya, ya tergantung ya. Kalau misalnya memang ada batuk, pilek ya kita kasih lah obat batuk pilek. Kemudian kalau misalnya ada gejala dari matanya, matanya hmm, ada konjungtivitis, itu kan pasti ada konjungtivitis. Kalau misalnya tidak belekan sih nggak harus kita kasih tetes mata antibiotik. Tapi kalau misalnya ada belekan, nah khawatirnya ya. ada infeksi sekunder pada mata. Jadi kita kasih antibiotik tetes mata gitu. Atau kalau misalnya memang ada gejala komplikasi seperti bronkopneumonia ya harus dikasih antibiotik juga Baik. gitu. Nah, ini dok, tadi Mm, tadi tuh soal vitamin A dok. Ini kan secara kalau di mm, lapangan dok, saya waktu itu kan juga maksudnya mencari-cari vitamin A itu kan lumayan susah ya dok ya kalau di apotek-apotek. Mungkin misalnya ada di rumah mm, sakit mm, mungkin dok. Nah, mm, mm, apakah mm, bisa dok cukup dengan alternatif mengganti vitamin ini? Izin saya sebut produk ya, karena saya bingung produk apa lagi. Misalkan vitamin IP mm, dok, yang mm, mm, 2000 international unit. Itu sebenarnya mm, apakah mm, bisa mm, menjadi alternatif atau baiknya ya sudah kalau misalkan sudah muncul campak dengan tadi sudah dokter jelaskan dari bagian atas dulu nih ke bawah, mm, baiknya langsung aja dibawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan vitamin A-nya seperti itu dokter. Atau mungkin bisa mm. dialternatif dengan kayak vitamin IP yang hanya, tapi dosisnya kalau nggak salah ingat hanya 2000 international unit dokter. Mm-mm. Sebenarnya kurang ya untuk Kurang sebagai ya. imunomodulator, apalagi untuk karena campak ini kan tadi ya virulensinya tinggi, dia Hmm, lumayan resiko untuk terjadinya komplikasinya lah sedikit tinggi dengan dosis yang memang, jadi memang butuh vitamin A dengan dosis yang yang tinggi tinggi ya juga dok ya. tuh sebetulnya Oke 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 untuk oke oke. iya untuk membantu meningkatkan respon antibodinya. Ya kalau misalnya terkait dengan cuma 2000 sih harusnya dari makanan juga cukup. Susu formula pun sebetulnya ada Oke, beberapa yang memang mengandung vitamin A. Ya, cuman tadi basicnya balik lagi untuk dosis terapeutik itu memang ada dosis-dosis tertentu lah batasannya. Jadi siap. jadi kalau misalnya hanya 2000 sih menurut saya sih kurang ya. Jadi tetap Kurang. idealnya kita harus ke, sebenarnya kalau misalnya untuk vitamin A itu puskesmas sudah pasti ada Puskesmas, karena baik. penyebarannya ada. Kan vitamin A kan sebetulnya kan rutin kita kasih Iya, pada dari program pemerintah juga di bulan Februari dan juga Agustus biasanya kan kita kasih. Agustus. Jadi sebetulnya stoknya harusnya ada memang. Iya, Februari dan Agustus itu bulan pemberian vitamin A. Jadi puskesmas atau posyandu pasti ada tuh untuk vitamin A-nya. Dan di rumah sakit juga ada penyediaannya. Cuman biasanya sih memang kita kalau dari rumah sakit kita akan minta ke puskesmas juga sih. Jadi permintaan dulu ke puskesmasnya atau ke dinkesnya lah. Dinkes dan Hmm, puskesmas terkait nanti untuk permintaan untuk penyediaan vitamin A-nya gitu. oke. Berarti untuk Ya gitu sih. Jadi kalau misalnya untuk dari makanan atau dari vitamin yang cuma 2000 unit sih kurang ya untuk ya kurang. imunomodulator gitu. Oke 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 oke. Berarti ini untuk sebatas kalian mungkin yang pernah searching-searching, oh vitamin A nih, oh yaudah deh kita beli yang ini aja, tapi ternyata harus dosisnya harus tinggi sebatas kalian. Jadi Mm-mm. sebisa mungkin kita datang ke fasilitas kesehatan terdekat, tapi bisa cari informasi di mana kita dapat mendapatkan si vitamin A tersebut seperti itu. Mm-mm. Nah dok, tadi tuh sudah dijelaskan banyak komplikasi dari yang namanya penyakit campak. Tapi kalau salah satu aja komplikasinya itu ada bisa sampai ke kepala juga ya dok ya, kalau nggak salah ya dok ya. Sampai kerusakan otak itu Iya. bisa juga ya dok ya? Bisa, bisa, bisa.
Nah, jadi kalau misalnya campak itu selain yang tadi saya udah sebutin ya, komplikasinya ada diare dehidrasi Mm-mm. berat, ada pneumonia, keratitis pada mata, otitis mungkin pada telinga juga bisa. Oh iya telinga, ya Allah. Kemudian yang berat tuh biasanya ada dua sih. Pada SSP itu ada dua kemungkinan komplikasi. Tapi komplikasi yang akut dan komplikasi jangka panjang. Mm-mm. Kayak ngeri banget sebenarnya campak ini. Komplikasi yang akut itu ya paling sering ya pada SSP itu adalah ensefalitis akut. Ensefalitis akut. Ya, jadi ada peradangan pada otaknya lah ya. Mm-mm. Peradangan pada otak. Biasanya terjadi apa? Mungkin anaknya itu cenderung tidur, perubahan status mental, kemudian kejang juga bisa ya Oh. gitu. Terus digimanain sih sebetulnya kalau ensefalitis akut? Ya sebetulnya ini self limited ya. Jadi umumnya sih self limited bisa hilang seiring dengan hilangnya si virusnya atau berkurangnya si virusnya kalah dengan antibodi kita dia akan perbaikan juga. Cuman kadang-kadang kalau misalnya sudah terkena ensefalitis bisa ada sequelenya kadang-kadang Mm-mm. ya bisa ada ya. Jadi nggak selalu ada tapi Nggak selalu bisa ada ada. sequel. Namanya juga otak. Otak kan salah satu-satunya organ yang kalau udah kena dia nggak bisa self regeneration kan. Jadi kalau udah kena di otaknya udah pasti akan ada kerusakan yang permanen. Makanya biasanya suka ada sequelnya. Mm-mm. Mungkin bisa terjadi gangguan perkembangan, bisa juga kejang berulang Ya ya. Allah. Nah, itu makanya. Tapi sebenarnya kalau misalnya encephalitis akut ini ya sekitar 0,1% lah, nggak banyak. Cuman kalaupun kena biasanya ya dampaknya akan berat gitu, Panjang dampaknya ya dok ya. panjang ya itu. Hmm. Itu yang infeksi akutnya ya, Mm-mm. encephalitis akut. Nah, ada juga mungkin jarang dengar tapi ada yang namanya SSPE, SSPE. subsclerosing, saya lupa, subsclerosing panencephalitis lah Mm-mm. intinya. Mm-mm. SSPE itu adalah dampak jangka panjang dari infeksi campak. Jadi biasanya muncul, misalnya terkena infeksi campak nih sekarang. Ah, ah, ah. Misalnya nih, pasien terkena infeksi campak sekarang. Oke, fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi beberapa tahun kemudian kok tiba-tiba anaknya ada degenerasi perkembangan, Mm-mm. perubahan perilaku. Anaknya yang awalnya eh, biasa misalnya kena umur 1 tahun, terus tiba-tiba 5 tahun anaknya kok nggak bisa jalan, Ya nggak Allah. bisa apa, degradasi perkembangan lah tiba-tiba degradasi sorry degradasi perkembangan, eh, perilakunya mulai mulai aneh. Nah, itu bisa jadi memang SSPE, SSPE. Jadi saya lupa, sub akut sclerosing panencephalitis kalau nggak salah namanya Mm. SSPE Mm. itu. Ya jadi memang ya itu jahatnya tuh itu subakut sclerosing panencephalitis betul. Jadi serem banget maksudnya emang si apa virus Virus campak ini. campak Jadi ini ya kalau dok ya. sembuh di saat ini masih ada juga komplikasi di kemudian harinya gitu. Berarti Memang harus jarang sih dipantau ya dok ya. SSP itu. Heeh. SSP itu jarang sekali tapi ada Mm-mm. ada Mm-mm. kasusnya gitu. Jadi sebetulnya ya itulah khawatirnya kalau ya wabah-wabah kayak gini kan sebetulnya kan kita bisa cegah ya Iya. tidak sampai ini karena em, mengerikan lah untuk jangka panjangnya. Ya mudah-mudahan sih nggak berkembang, cuman tetap ada resiko untuk terjadinya subakut sclerosing panencephalitis ini gitu. Siap dokter. Nah ini pertanyaan andalan saya dok dari semua Mm-mm. podcast. Bagaimana cara pencegahan campak dok? Nah selain vaksin mungkin ada pencegahan yang lainnya dokter. Terutama pasti vaksin ya dok ya terutama. Ah iya jelas. Jelas. Pertama ya pasti hindarin kontak ya, hindarin Betul, kontak kontak. dengan penderita campak. Makanya kalau saya pasien-pasien campak kita isolasi, harus diisolasi karena Wajib isolasi. wajib diisolasi karena virulensinya tinggi, daya tularnya tinggi. Terus saya jaga kebersihan pasti
ya. PHBS-nya jelas, pemakaian masker, Ah, cuci masker. tangan, heeh, cuci tangan. Kemudian ya pasti imunisasi ya. Karena kan Iya, sudah jelas ini adalah PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi imunisasi campak pertama akan meningkatkan herd immunity, jadi kekebalan kelompok, sehingga kalau misalnya ada kekebalan kelompok, resiko untuk wabahnya akan lebih rendah gitu. Jadi tadi saya bilang ya, kalau misalnya imunisasi campak kan dia akan meningkatkan antibodi ya. Jadi adalah antibodi terhadap campaknya. Bisa kena campak atau enggak? Ya mungkin bisa, iya. bisa kena campak bisa, tetapi akan lebih ringan Gejalanya gejalanya, lebih ringan ya, Dok ya. lebih ringan gejalanya dan Hmm. komplikasinya amat sangat sedikit lah. Mm-mm. Sejauh ini yang saya tanya udah vaksin campak, pertama lebih cepat pemulihannya dan nggak sampai ada bronkopneumonia atau diare yang profuse, nggak gitu ya. Siap, siap. Tuh. Tetapi ya itu imunisasi campak itu pasti ada kontraindikasinya dan ada precautionsnya juga kan. Terutama kan ini kan vaksin hidup masalahnya kalau campak itu Ya, live attenuated vaccine. Jadi memang vaksin yang dari virus yang dilemahkan. dilemahkan. Jadi nggak boleh kita kasih pada pasien-pasien yang memang imunodefisiensi ya. Mm. Ibu hamil nggak boleh jelas. Anak yang imunodefisiensi primer, anak yang imunodefisiensi sekunder, anak HIV yang memang ada imunosupresi berat. Jadi HIV itu nggak harus kontraindikasi untuk imunisasi campak, nggak. Kita harus cek dulu CD4-nya. Kalau misalnya Oke. CD4 yang menunjukkan memang imunosupresi berat, nggak boleh. Tapi kalau misalnya masih aman, CD4-nya masih tinggi, ya bisa kita kasih karena berhubung dengan terkait dengan banyaknya wabah ini ya tentu akan dianjurkan pada pasien-pasien yang memang status imunnya masih bagus Ya, gitu. oke. Jadi kita Itu aja cek sih paling dulu untuk pencegahannya. imunnya ya, Dok ya. Cek Iya imunnya kalau dulu pada pasien kepada HIV. pasien-pasien yang jadi apa namanya tetap boleh tapi asalkan CD4-nya bagus gitu ya, Dok ya, untuk HIV ya, Dok ya. Betul. Oke. Iya. Dok, ini kalau boleh tahu tadi kan campak usia 9 bulan. Nah, di usia berapa lagi vaksin campak ini harus diberikan, Dok? Oke. Boosternya, Dok. Boosternya sih di usia 18 bulan, 15 sampai 18 lah, 15 sampai 18 bulan. Itu biasanya sih kita gabung dengan dengan MAM, sorry. Jadi MMR. MMR. Jadi biasanya sih di bawah 1 tahun kita kasihnya MR. Mm-mm. MR itu measles rubella ya. Jadi udah digabung tuh. Campak iya, rubella iya. Dapat Ya. tuh. Nah, di usia 15 sampai 18 bulan sih boleh MR boleh, tapi akan lebih disarankan apabila kasihnya MMR. Jadi ada mumps-nya juga, mumps, measles dan rubella. Mumps itu gondongan Ya, ya. Nah, golongan. jadi Mm. sekalian aja MMR. Nah, terus nanti ada booster lagi dua yaitu di usia 5 sampai 7 tahun atau kalau mau gratis ada di program BIAS biasanya. Oh, sekolah Bulan itu ya, Dok imunisasi ya? anak sekolah. Ah, Ya ya, kan ya, ingat ya, kan dulu ya. sekolah suntik tuh biasanya apa? Biasanya difteri, difteri apa? Tetanus sama campak gitu. Mm-mm. MR lah biasanya gitu. Jadi di 9 bulan itu eh, primernya, dosis primernya, nanti boosternya di usia 15 sampai 18 bulan dan juga usia 5 sampai 7 tahun di program IAS biasanya. Gitu. Oke, nah berarti untuk sobat sekalian yang pernah vaksin campak nih anaknya nih umur 9 bulan, jangan lupa ternyata masih ada booster-boosternya seperti itu. Oke, Rata-rata lupa di boosternya. 9 bulannya iya, ingat. karena merasa udah, udahlah udah pernah gitu dok. Iya, di 1 tahun ke atas tuh udah mulai ini nih kayak biasanya. Siap, siap, siap. Nah dok, setelah ini kita akan pertanyaan-pertanyaan seputar campak yang mungkin beredar di masyarakat dokter. Mm-mm. Nah, Dok, remaja atau orang dewasa yang belum pernah vaksin campak sudah tidak perlu diberikan vaksin campak. Nah, ini bagaimana dokter? Menurut dokter, Dok? Menurut saya sih tetap perlu ya untuk pemberian campak ya. Saya nggak tahu sih, saya belum baca untuk rekomendasi dari PAPD-nya sendiri. Tapi terkait dengan respon dari wabah ini dan dewasa memang eh, eh,
banyak juga ya yang kena campak gitu ya. Jadi sebetulnya tetap dianjurkan untuk dewasa, tapi memang dosisnya hanya 2 kali kalau pada Oke, dewasa. 2 kali. 2 kali untuk mendapatkan, karena balik lagi ya, ini antibodi yang spesifik. Kita kita eh, targetnya adalah untuk mencapai antibodi yang spesifik. Jadi memang harus diberikan vaksin campaknya 2 kali pemberian. Dosisnya jeda antar dosis 1 dan dosis 2 itu minimal 4 minggu gitu. Jadi Oke, misalnya bulan ini disuntik, bulan depan suntik lagi. Cukup sih kalau itu insya Allah cukup ya untuk segitu ya. ininya gitu. Jadi tetap ya menurut saya sih, kalau emang belum pernah, vaksin aja. Apalagi nakes. Ois, Iya, iya. nakes yang kita bersinggungan dengan pasien-pasien campak yang lagi on fire ini, kita harus lah kalau memang ini. Tapi kan kadang lupa ya. Kita kan Iya. sudah tua ya, kita sudah tua. Kita sudah tahu status status vaksin kita. Vaksinnya. Iya sih Gitu dok. ya. Nah, jadi Baik, baik, pastiin baik. aja. Jadi lebih baik dianjurkan sih, boleh kok, nggak masalah. Gitu. Siap. Tadi jedanya 4 minggu ya dok ya berarti ya dok ya. Ya, jedanya 4 minggu. Baik, 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 baik. Nah dok, lalu berikutnya dok, berapa lama kekebalan tubuh setelah terkena penyakit campak sampai kemungkinan dapat terkena penyakit campak kembali dokter? Atau misal Mm-mm. apa sekali kena, habis itu insya Allah udah ya udah bisa kebal gitu misalnya gitu dok. Kalau udah kena sih sebetulnya antibodinya seumur hidup ya biasanya ya. Hmm. Antibodinya akan seumur hidup. Jadi untuk resiko terkena campak lagi lebih, kayaknya sih harusnya sih enggak ya, harusnya enggak. Cuman tetap kita, kalaupun udah pernah kena misalnya tapi belum pernah imunisasi, tetap harus kita imunisasi Oh gitu. ya, Karena untuk tetap meningkatkan dari antibodi campaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kena, pasti udah mulai ada antibodinya. Jadi resiko untuk kena campak lagi akan rendah. rendah lah. Hmm. Kalau terkena campak lagi, bisa jadi kemungkinan besar ini yang sebelumnya bukan campak gitu. Oh, paham, Dianggap paham, paham, campak, tapi paham, ternyata paham, bukan paham. campak gitu. Iya, iya, Jadi iya, demam dengan ruam lainnya gitu. iya, 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 Karena iya. gitu, eh, ada pasien-pasien beberapa kali masuk dengan campak. Terus nanya, dok, tapi ini anak saya udah pernah campak loh, berapa bulan yang lalu, bener campak. Gejalanya gimana? Ini ya ada ruam-ruam juga, tapi cepet hilangnya dok. Itu bukan campak gitu. Iya, Jadi kalau misalnya udah campak sih antibodinya udah spesifik ya. Jadi harusnya udah, resiko untuk terkena campak lagi harusnya udah enggak betul, betul, gitu. betul. Tadi Nah, aja kan udah dijelaskan dok ya bahwa ruamnya pun itu hilangnya juga lama ya dok ya. mm-mm, betul Hmm, sekali. Ya tapi itu, jadi balik lagi kalau misalnya, tapi tetap disarankan untuk imunisasi jelas, karena untuk mempertahankan kekebalan tubuh dan mendapatkan yang herd immunity-nya itu. Sebenarnya kan vaksin itu kan kita tujuannya adalah untuk herd immunity-nya, jadi membentuk kekebalan kelompoknya sehingga resiko untuk terjadinya wabah lagi akan lebih rendah. Jadi tetap imunisasi ya, walaupun udah siap. kena. Oke, Gitu. penting sekali di sini sobat dokter. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini menarik nih dok. Ah, Tidak perlu vaksin campak karena sudah cukup dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, gimana oh nih tidak dok? dong, jelas. Jelas tidak ya dok ya? Jelas tidak. Oke, AC eksklusif betul. Dia banyak imunoglobulin yang didapatkan dari ibunya. Tapi balik lagi, campak atau virus-virus itu adalah dia punya tentaranya sendiri, antibodi hmm, spesifik untuk melawannya. Jadi untuk mendapatkan kekebalan yang spesifik kita harus imunisasi gitu. Tetap ya. tetap ya AC sobat eksklusif ya tetap dokter. penting, cuman tidak Siap. tidak mengurangi resiko untuk terjadinya campak lah. Mungkin untuk kekebalan tubuh secara umum iya, tapi untuk mengurangi resiko campak ya enggak lah, harus tetap Baik, baik. imunisasi juga gitu. Nah, ini sobat dokter sekalian nih, ini hari ini udah jelas ya, udah clear ya, mohon. Jadi kalau misalkan belum dicampak, tapi asinya udah lengkap, misalnya 2 tahun, tetap harus dicampak, dicampak, harus divaksin campak, Campakan. dicampak. Jadi salah ngomong. Baik, 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 baik. Dok, kalau boleh tahu dok, kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau kena pasien campak itu harus diisolasi. Sebenarnya isolasinya berapa lama sih dok? Atau sampai gejalanya sudah hilang, habis itu sudah boleh beraktivitas seperti kembali gitu dok? Mm-mm. Isolasi sih tadi ya.
virulensinya tinggi itu penularannya tinggi itu biasanya di masa prodromalnya itu. Jadi pas awal demam itu udah mulai menularkan tuh sampai akhirnya muncul ruam dan biasanya sekitar setelah muncul ruam itu sekitaran 4 hari lah. Atau gampangnya gini deh, kalau ruamnya udah menghitam, nah itu Mm-mm. berarti udah Oke. sudah tidak sudah tidak menularkan. Kalau kamu misalnya Siap. kita ngitung berapa hari susah Ya liar ya ya. dok. Pusing. Biar kalau secara teori 4 hari sebelum muncul Mm. ruam sampai 4 hari setelah muncul ruam. Tapi Hmm. kan kadang kita bingung ya ini ruamnya mulainya kapan. Gampangnya praktisnya adalah ruamnya udah menghitam atau belum. Kalau udah Siap. menghitam, udah fase convalescence, artinya penularannya udah rendah Oke, gitu. nah nih saya suka nih yang namanya cara gampangnya nih, karena kita kan Mm-mm. kadang juga ya bingung ya dok ya, udah lupa, aduh kapan demamnya hari keberapa kayak gitu. Karena kita praktisi, kita praktis-praktis aja. Nah ini yang saya suka nih dok, ini saya suka yang gini nih. Oke dok, nah ini tadi itu sudah tempat disinggung dok di awal dok, vaksin Hmm. campak bersentuhan dengan babi dan bahan yang berasal dari tubuh manusia, sehingga orang-orang takut nih dok divaksin. Nah gimana dok? Mungkin ada pencerahannya dok? Sebetulnya kalau misalnya untuk vaksinnya sendiri, saat ini baru ada satu sediaan vaksin ya, yang Hmm, untuk campak itu yang adalah dari India, gitu ya. Nah memang ada proses dalam proses produksinya, dia menggunakan tripsin babi, enzim lah, enzim babi, tapi hanya sebagai katalisator. oke, Jadi untuk mempercepat dan mempermudah untuk produksi dari si vaksinnya, tapi tidak di hasil akhirnya. oke, Jadi hasil akhirnya sih sebetulnya udah bebas, tapi memang pada proses awalnya itu menggunakan enzim tripsin babi. Nah, cuman pertanyaannya adalah, jadi gimana sih MUI itu haram atau enggak? Sebetulnya dari MUI oke, memperbolehkan menggunakan vaksin tersebut karena pertama kondisi darurat, apalagi wabah betul. ya, kondisi darurat dan untuk mencegah penyakit yang berbahaya dan selama belum ada vaksin atau alternatif yang halalnya, boleh kita imunisasi. Jadi dari MUI pun jelas ini boleh kok. Apalagi di masa-masa genting seperti ini, udahlah, Iya. itu nggak ada pilihan lain, jadi diperbolehkan oleh MUI. Begitu. Aduh ya Allah, semoga di detik-detik ini nih rekaman ini semoga ada yang motong terus di-share ya dok ya. Ini penting banget. Waduh. Jadi ini penting nih ternyata emang diperbolehkan karena ya darurat ya dok ya. Mau gimana lagi baru ada satu, Darurat. belum ada Betul. fasih, alternatif lain belum ada seperti itu. Balik lagi, se se pintar-pintarnya kita menjaga imun pun, kalau misalnya belum ada yang spesifik antibodinya, akan susah kita melawan campaknya gitu. Oke oke oke. Aduh, Masya Allah. Nah dok, ini terakhir dok. Bahaya divaksin. Waduh, karena vaksin menyebabkan KIPI. Nah ini gimana dok? Hmm. Ya, kalau misalnya KIPI atau KIPI itu kejadian ikutan Kejadian pasca ikutan pas imunisasi ya. imunisasi. Ya. Itu ya pasti ada sih, ada, cuman Mm-mm. nggak banyak lah, sekitar 5-15% itu paling sering terjadi demam memang. Kenapa bisa demam? Karena balik lagi ini adalah attenuated vaccine, jadi vaksin dari virus yang memang dilumpuhkan. Demam itu kan sebetulnya adalah reaksi tubuh. Ya. Anggaplah begini, ini vaksin virus campak. Virus campak yang emang udah dilemahkan lah, emang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, masukin ke dalam tubuh kita. Oke, dianggap sebagai benda asing dong sama tubuhnya. Dari dimasuk ke dalam tubuh, dianggap sebagai musuh sama tubuhnya karena dia harusnya nggak ada di situ. Muncullah, dibentuklah Ya. tentara khusus untuk Kopassusnya. Ini Kopassus buat campak nih. Nah, terdapatlah perangan untuk melawan si virus yang dilemahkan itu. Nah, pada fase peperangan itu dikeluarkan beberapa mediator-mediator inflamasi. Salah satunya misalnya interleukin. Itu Hmm. yang bisa menyebabkan terjadinya demam. Nah, sebetulnya demam itu kan memang fase reaktif Reaktif tubuh terhadap tubuh. suatu pembentukan imun gitu. Reaksi pembentukan imun itu demam. Nah, biasanya tapi kalau misalnya campak itu vaksin MR itu demamnya nggak langsung hari H atau H plus 2. Oke. Biasanya agak lama tuh.
5 sampai 6 Hmm. harian setelah imunisasi baru muncul demamnya. Itu ya. Oke, oke, Gitu. oke, oke, Tapi kalau oke. misalnya demam kayak gimana sih harusnya ya? Udah kita demam, kita suportif selama nggak ada gejala-gejala yang berbahaya, suportif aja cukup, hidrasi yang cukup, pemberian ASI, nutrisi, dan juga antipiretik memang kalau perlu gitu. Oke. Kalau reaksi yang lainnya ada atau enggak kipinya? Ya memang ada juga kejang demam bisa terjadi, tapi sekitar 0,1% anak Oh, yang kecil ya, dak- Dok ya. kecil Kecil. kecil. Terus juga ada reaksi yang berat kayak ensefalitis, ensefalopati, tapi hanya 1 dibanding 1 juta, itu lebih kecil Ya lagi. Allah, kecil lagi Nah, jadi kalau dibandingkan dibandingkan dengan manfaatnya ya, komplikasi, Dok ya. ya dibandingkan dengan kalau terkena amit-amitnya terkena campak dan terkena komplikasinya yang justru berat yang tadi ya, apalagi ada SSPE itu yang Oh akan ya, pasti oh. akan amat sangat disesali kalau misalnya kena. Nah, itu ya manfaatnya akan lebih banyak lah untuk vaksin ini gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh karena udah ada omongan dari orang, Iya, Dok. udah ada stigma sendiri, ketakutan sendiri, jadi akhirnya memutuskan enggak deh, nggak usah vaksin. Apalagi kayak, ngapain anak sehat itu divaksin gitu Nah, kan. aduh. Ya justru karena lagi sehat makanya divaksin. Kalau Hmm. lagi sakit mah nggak boleh divaksin. Oh, ini harus masuk, ini harus aduh, harus ditonton ini bener-bener ini nih. Iya, Dok. Takutnya apalagi sekarang kan zamannya broadcast WA, Dok. Emak-emak Hmm, misalkan. Wah, itu mm-mm, kan kalau infonya nggak jelas bahaya, Dok. mm-mm. Makanya ya itu yang perlu diluruskan. Sebetulnya ya kita sebagai dokter yang memang salah satu fungsi kita, tugas kita lah, saya itu sebagai edukator kan. Siap. Makanya dokter-dokter jangan jangan irit ngomong, Ih, ngomong bener. loh. Duh, bener banget, Dok. Bener banget ini. Makanya ini semoga Gitu. ini salah satu wadah ya, Dok, ya, insya Allah dokter ini ya, Dok. Mm-mm, mm-mm. Baik. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini pembahasannya sudah sangat-sangat jelas ya. Ini dari pagi hingga malam ini. Enggak sih bercanda belum. Udah malam ini. Belum, Oh, belum, udah buka. belum, belum bukan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pembahasan hari ini tentang campak dari A sampai Z sudah dijelaskan oleh Dokter Otai. Semoga tercerahkan ya untuk Bapak Ibu saudara sekalian dan juga semoga menjadi amal jariah untuk Dokter Otai sendiri. Amin, amin ya rabbal Amin, Rabbal alamin. alamin. Baik dok, sebelum ditutup mungkin ada sedikit closing statement dok atau kesimpulan yang ingin disampaikan untuk saudara dokter Oke. sekalian. Ya, kesimpulannya adalah pada saat sampai saat ini ya 2026 ini udah selama dari Januari sampai Maret itu udah banyak banget kasus campak sekitar yang terlapor 10.000 kasus Hmm, ya. Otomatis sudah kita anggap sebagai outbreak, sebagai wabah. Dan campak ini adalah penyakit yang memang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi sebisa mungkin lengkapi imunisasi campak, terutama pada anak di atas 9 bulan, ya, oke. untuk menghindari komplikasi-komplikasi dan juga memutus dari penyebaran wabah campak ini. Baik, Itu aja. alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mhm. banyak dokter Otai atas penjelasannya. Iya, dengan senang hati, senang Eh, sekali bisa berbagi. Masya Karena kalau misalnya Allah. lagi praktek kan nggak bisa selama ini ya satu pasiennya. Oh iya dok, kalau selama ini pas rumah sakit buka 24 jam dok, praktek Gitu. volinya dok. Ya ini wadah Baik, lah, wadah buat saya juga kalau misalnya mau edukasi. siap dokter. Mm. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dokter Otai tidak kapok ya dok ya untuk menjadi pemateri podcast arah dokter berikutnya ya dok ya. Ya, Baik, insya Allah, insya Allah. siap, Masya Allah. Baik dok, jika nanti ada sobat dokter sekarang yang ingin bertanya ke dokter Otai boleh ya dok ya. Silahkan. Nah, nanti sobat sekalian buat yang mau bertanya bisa menanyakan di kolom komentar YouTube-nya ya. Diketik aja, nanti insya Allah 5 penanya tercepat akan saya sampaikan ke Dokter Rotai. Nanti jawaban dari Dokter Rotai akan saya sampaikan di kolom komentar YouTube kembali. Baik, demikianlah untuk podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast Ada Dokter berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dah. Terima kasih dok. Iya, sama-sama.